Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saprina dengan NIM 2348201146 dari kelas 5C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam yang berjudul alkaloid, glikosida, dan saponin dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, yang pertama ada alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa organik yang umumnya bersifat basa dan mengandung atom nitrogen dalam struktur heterosikliknya. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan. Alkaloid seringkali memiliki efek fisiologis yang kuat terhadap manusia maupun hewan, sehingga banyak digunakan sebagai bahan aktif obat. Contohnya antara lain morfin dari Papaver somniferum, kafein dari Coffea arabica, dan nikotin dari Nicotiana tabacum. Selanjutnya sifat-sifat. Rasa pahit, bersifat basa karena mengandung nitrogen yang dapat membentuk garam dengan asam. Umumnya larut dalam pelarut organik seperti etanol, kloroform, dan ether. Dapat mengendap dengan reagen khusus seperti Mayer, Dragendorf, atau Wagner. Memiliki aktivitas farmakologis tinggi, baik sebagai analgesik, anestesik, stimulan, maupun anti malaria. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan struktur atau asal biosintesis. Berdasarkan struktur cincin heterosiklik, alkaloid piridin, alkaloid indol, alkaloid isoquinol, alkaloid tropan. Berdasarkan asal biosintesis diperoleh dari asam amino seperti tirosin, triptofan, lisin, dan ornitin. Selanjutnya ada biosintesis. Disintesis dari asam amino memulai reaksi enzimatik yang menghasilkan struktur nitrogen heterosiklik. Contohnya, asam amino tirosin, dopamin, morfin, asam amino triptofan, serotonin, reserpin. Selanjutnya, yang kedua ada glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun dari dua bagian, yaitu bagian gula dan bagian non-gula. Ikatan antara keduanya disebut ikatan glikosidik. Dalam tubuh tumbuhan, glikosida berfungsi sebagai bentuk penyimpanan senyawa aktif yang relatif stabil dan tidak beracun. Saat masuk ke tubuh manusia, glikosida dapat terhidrolisis oleh enzim, melepas aglikon yang aktif secara farmakologis. Contohnya adalah digoksin dari daun Digitalis purpurae yang berfungsi sebagai glikosida kardiotonik. Selanjutnya ada sifat-sifat. Stabil dalam bentuk padat namun mudah terurai dalam kondisi asam atau oleh enzim glikosidase. Umumnya larut dalam air dan etanol. Tidak semua glikosida beracun, tetapi beberapa, misalnya glikosida cyanogenik, dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti HCN. Memiliki aktivitas spesifik tergantung pada jenis aglikon yang dikandungnya. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan aglikon. Yang pertama ada glikosida kardiotonik, misalnya digoksin. Yang kedua ada glikosida antrakinon, misalnya senosida pada daun sena. Yang ketiga ada glikosida flavonoid, misalnya rutin quercetin. Yang keempat ada glikosida cyanogenik, menghasilkan cyanida, misalnya amigdalin pada biji almond pahit. Yang kelima ada glikosida saponin berbusa, misalnya ginsenosida. Selanjutnya ada biosintesis. Dibentuk dari aglikon atau senyawa non-gula aktif yang kemudian mengalami glikosilasi oleh enzim transferase menggunakan donor gula seperti UDP atau glikosa. Selanjutnya yang terakhir ada saponin. Saponin termasuk jenis glikosida kompleks yang memiliki kemampuan membentuk busa seperti sabun ketika dikocok dengan air. Gugus aglikon pada saponin bisa berupa triterpenoid atau steroid. Saponin banyak ditemukan pada tumbuhan seperti panax, ginseng, dan Quillaja saponaria. Selain itu, saponin memiliki aktivitas biologis penting seperti antimikroba, anti kanker, dan penurunan kolesterol. Selanjutnya ada sifat-sifat. Bersifat amfifilik, memiliki bagian polar gula dan nonpolar aglikon. Dapat membentuk busa stabil bila dikocok dengan air, menurunkan tegangan permukaan larutan, bersifat hemolitik terhadap sel darah merah pada dosis tinggi, tahan terhadap panas namun dapat terurai oleh asam.
Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama, saponin triterpenoid umumnya berasal dari dikotil, misalnya ginsenosida. Yang kedua ada saponin steroid, umumnya berasal dari monokotil, misalnya Diosgenin dari Dioscorea. Baiklah, yang terakhir ada biosintesis. Berasal dari jalur mevalonat MFA atau jalur metil eritritol fosfat MEV yang menghasilkan senyawa triterpenoid atau steroid sebagai aglikon. Kemudian diglykosilasi menjadi saponin aktif. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.